perdamaian dan kebahagiaan untuk seluruh alam semesta dan seisinya. Ketemu lagi dengan Cak Anton, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita membahas buku kelanjutan dari yang kemarin, konsep cabang WD ya, yang berjudul Penyayang-Penyayang. Dan kemarin belum habis, dan kita lanjutkan dengan judul Kolaborasi Power di Akhir Zaman. Power penyayang adalah power yang tidak baru muncul di akhir zaman. Berarti power itu muncul suwi aja nih. Power yang tidak baru muncul di akhir zaman. Power ini mengawali dari seluruh penciptaan yang ada di alam semesta. Jadi setiap ciptaan itu mestinya ada power penyayang. Power ini mengawali dari seluruh penciptaan yang ada di alam semesta. Jadi pada dasarnya setiap ciptaan itu ada power penyayang. Ini terbukti koloni-koloni tertentu selalu, atau dalam koloni kecil yaitu keluarga, itu selalu menyayangi keluarganya. Itu sudah kayak secara kodrati seperti itu. Orang tua selalu menyayangi anaknya, atau pasangan selalu menyayangi, itu kodratnya begitu. Kalau enggak menyayangi satu sama lain, ya itu sudah keluar kodrat. Jadi kodratnya manusia ya ada karakter penyayang. Sejahat-jahatnya orang tapi tetap masih menyayangi anaknya. Sejahat-jahatnya binatang pasti masih menyayangi anaknya. Nah, itu berarti sudah diawali dari situ. Kami hadir mendahului ciptaan tersebut. Berarti ini sudah ada sebelum ada ciptaan. Namun, kami tidak mengawali kehadiran kami sebelum Tuhan. Karena ini baru ada ketika Tuhan ada. Makanya dia tidak mengawali kehadirannya sebelum Tuhan. Wong ini seakan-akan kan diciptakan oleh Tuhan konsep ini. Kami baru dikeluarkan setelah adanya pembelahan Tuhan. Pembelahan Tuhan dulu, baru power penyayang ini ada. Buktinya ada, utas mencari naungan untuk Tuhan. Sedangkan turunnya kami dan menjadi penyedia cadangan power akan berada pada satu raga sebagai tempat fasilitator power Tuhan untuk keluar. Power-power yang masih sulit untuk dikeluarkan dari Tuhan akan lebih mudah terambil jika power tersebut berada pada rancangan raga ini.
Sedangkan turunnya raga ini berada di akhir zaman di sana. Tersimpanlah kami. Sedangkan turunnya raga ini berada di akhir zaman di sana. Tersimpanlah kami. Jadi ini tersimpan di raga. Raga yang dirancang memang turun di akhir zaman. Dan power penyayang ini ada di dalam raga tersebut. Kami menjadi pusat power pertahanan energi kasih sayang di bumi. Kami menjadi pusat power pertahanan energi kasih sayang di bumi. Di kala itu mungkin telah banyak yang merasakan hawa kami pada raga. Di kala itu mungkin telah banyak yang merasakan hawa kami pada raga. Temuilah kami. Beradalah pada sisi-sisi kami. Di penghujung zaman itu akan terbuka banyak kesempatan untuk pengisian energi di bumi. Karena perombakan dan penataan terbesar berada pada penghujung zaman itu. Perombakan dan penataan terbesar. Kayak The New World Order. Makanya banyak usulan The New World Order itu di akhir zaman. Mana yang menang untuk melakukan perombakan dan penataan terbesar di akhir zaman itu. Kami menjadi pembackup pula bagi siapapun yang bertugas di penghujung zaman. Siapapun yang bertugas di penghujung zaman, maka mereka itu akan di backup oleh power ini, power penyayang. Mereka yang bekerja untuk Tuhan dan umat akan kami fasilitasi dengan power kami. Dan bahkan mereka akan mendapat fasilitas melalui rancangan raga. Jadi mereka yang bekerja untuk umat, untuk Tuhan dan umat akan terfasilitasi dengan powernya penyayang ini. Kadang-kadang sama-sama untuk umat kadang-kadang terjadi salah paham. Padahal kayak untuk apa ya. Yes, pokoknya untuk umat aja kamu maka akan di backup oleh power ini. Apapun kesalahpahaman kamu, kalau itu untuk umat, jalan terus. Dapat fasilitas tapi tidak terasakan. Apa ya kira-kira mereka yang mendapatkan fasilitas ini rasanya kayak apa? Ya ketika sebuah aktivitas itu terjadi, tiba-tiba ada kebahagiaan tersendiri dan menjalaninya dengan senang hati. Tapi kan pertanyaannya, orang itu memang bekerja untuk Tuhan atau umatnya. Rancangan raga yang tersembunyi, namun power seperti kami tidak akan tersembunyi. Jadi rancangan raga ini tersembunyi. Makanya raga ini nggak boleh tampil di halayak umum atau tampil di satu organisasi tertentu. Memang raga itu disembunyikan, tapi powernya
itu tidak tersembunyi, akan nampak. Makanya jangan dipaksakan rancangan raga itu tampil di muka umum. Biarkan tampil dengan ketersembunyiannya. Artinya tampil dengan ketersembunyiannya itu orang tidak perlu mengerti siapa sosok itu. Isi di dalam rancangan raga akan berada di mana-mana. Isi di dalam rancangan raga akan berada di mana-mana. Jadi penyayangnya ya ada di mana-mana. Penyelesai masalah ada di mana-mana. Ya. Pencabut sistem dunia yang sudah usang ya ada di mana-mana. Raga tidak akan kemana-mana. Mangkama rai turu. Jadi jangan dikemana-manain raga itu, biarin aja di kamar juga. Yang penting isinya ada di mana-mana. Seketika itu akan banyak yang mengenal tentang power-power yang ada pada raga. Namun, tidak banyak yang tahu tentang siapakah raga. Bahkan orang yang di sekeliling kadang-kadang juga nggak tahu siapa itu raga. Ketemu raga pun juga nggak tahu siapa itu raga. Maka sampai ada. Karena apa? Orang sekeliling pun belum tentu tahu tentang siapakah raga. Orang yang tahu siapa itu raga, maka dia akan bekerja sesuai dengan konsepnya. Kenapa dia dipertemukan dengan raga. Hanya saja power penyayang merupakan power yang sudah terbiasa untuk dirasakan. Namun, jika power tersebut dari raga keluar, menjadi pertahanan power kasih sayang yang sudah tersebar di alam semesta. Kalau sudah keluar, melatih kasih sayang, terbimbing rasa kasih sayang, bisa melalui raga ini. Raga ini menguasai aneka ragam kasih sayang dari Tuhan, tidak hanya dari satu Tuhan saja. Coba kalau kamu merasakan bahasa ini ya, melatih kasih sayang, terbimbing rasa kasih sayang, bisa melalui raga ini. Raga ini menguasai aneka ragam kasih sayang dari Tuhan, tidak hanya dari satu Tuhan saja. Ini sebenarnya kan item-item yang bisa dirasakan, difahami, bagaimana mengenal raga, bagaimana bersama dengan raga. Harusnya orang-orang yang di sekeliling raga ini sudah terbiasa untuk melatih kasih sayang, sudah terbiasa kasih sayangnya, rasa kasih sayangnya itu terbimbing. Dengan dekat aja tiba-tiba kamu menguasai aneka ragam kasih sayang Tuhan. Cuma nggak semuanya bisa merasakan dengan baik. Karena apa? Karena kasih sayang yang ada di dalam diri tidak dimunculkan. Sebenarnya kasih sayang yang ada di dalam diri itu bisa terasah dengan baik ketika kalian bersama dengan raga itu. Cuma raga itu kan kadang-kadang menyebalkan, tidak membuat dirimu nyaman. Cuma karena kamu menginginkan raga seperti yang kamu inginkan, itu yang membuat dirimu tidak nyaman. Tenang di raga itu, tunggu power-powernya keluar, maka kamu akan
menemukan aneka rasa kasih sayang di dalamnya, walaupun raga itu nampak diam. Oke. Berikutnya ada judul lagi, sekilas tentang konseptor kami. Apa ya bedanya pengasih dan penyayang? Ya harus bersatu ya. Makanya UMIE dikonsep oleh Maha Kasih Sayang, orang penyayang toh. Karena satu kesatuan utuh yang nggak boleh dipisah-pisahkan. Sekilas tentang konseptor kami, berarti yang konsep tentang penyayang ini siapa? Kami akan mengenalkan siapakah konseptor pembuatan kami. Dia adalah Maha Penyayang. Istilah tersebut saat ini dikatakan Tuhan Penyayang. Siapakah Tuhan Penyayang itu? Tuhan Penyayang adalah salah satu Tuhan yang sering melakukan sirkulasi power di alam. Karena power penyayang itu memang terus selalu ada. Makanya Tuhan Penyayang ini bisa dikatakan salah satu Tuhan yang sering melakukan sirkulasi power di alam. Dia tidak seberapa tahu tentang energi atau kekuatan power yang ada pada kawan-kawan Tuhan lainnya. Akan tetapi, ketika Tuhan Penyayang bekerja, banyak power yang mengikuti. Bahkan Tuhan yang kesulitan dalam bekerja dapat terbantukan dengan power dari Tuhan Penyayang. Tuhan Penyayang adalah Tuhan yang lebih banyak diterima powernya di alam. Tuhan Penyayang pun adalah Tuhan yang sering disebut oleh alam. Dan Penyayang lebih terasakan powernya daripada sosok yang lain. Padahal jika melihat sosok Tuhan Penyayang adalah terlihat Tuhan seperti tidak mempunyai kemampuan. Kemampuan tersebut baru bisa tampil saat Tuhan Penyayang sedang bersama dengan mereka. Power tersebut akan lebih terasakan jika Tuhan Penyayang meninggalkan power itu. Dia merasakan menyebarkan malah nggak bisa dirasakan ya. Ketok itu cuek, nah itu baru terasakan. Makanya ketika raga nampak cuek, itu mungkin powernya keluar ya. Iya. Jangan marah ketika dicuekin sama raga. Yaitu mengeluarkan powernya, mengeluarkan isi-isinya. Kayaknya seperti itu, kayaknya hampir sama dengan Tuhan Penyayang. Seharusnya Tuhan Penyayang dapat memancarkan powernya, dalam kurung power penyayang, setiap saat. Dan terlihat langsung dari dalam tubuhnya. Namun tetap saja tidak nampak. Power itu terlihat seperti tidak adanya power saat berada pada tubuh Tuhan Penyayang. Tuhan Penyayang merasa
senang-senang saja dia menampilkan bahwa dia tidak akan berhenti untuk menyampaikan power penyayang. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengeluarkan power tersebut. Aku sangat senang apabila kalian mengenalku. Aku Tuhan yang seperti ini. Aku ingin banyak yang mengenalku dan mewarisi karakterku. Lah cuek. Sing diwarisno karaktere. Namun begitulah, sosok yang seperti aku ini tidak nampak menjadi sosok yang mempunyai kemampuan menyayangi. Bahkan bisa jadi kalian akan menjadi sosok yang tidak dipedulikan. Ditinggal dewe nang kamar. Menjadi sosok yang tidak dipedulikan. Menurutku itu tidak akan jadi penghambat bagiku untuk menyampaikan power-power penyayang. Sudah gak dipedulikan dan gak menjadi penghambat bagi Tuhan ini. Malah dalam kesendirian bisa bekerja melalui teman-temannya yang di sekitarnya yang lagi bekerja. Tuhan penyayang mengamati perkembangan powernya yang ada di alam. Selama proses sirkulasi power dari tubuhnya, beberapa kali teramati mengalami sebuah hambatan. Berarti Tuhan ini selalu mengamati seberapa powernya itu sampai di alam atau tidak. Dan itu mungkin bisa dirasakan oleh Tuhan ini. Atau tiba-tiba terdengar juga di raga aneka perasaan orang di sekelilingnya. Seberapa sifat power kasih sayang ini sampai ke masing-masing individu. Teramati banget. Dan itu bisa dilihat bagaimana cara kamu berbicara, cara kamu bersikap, cara kamu mengamati sebuah peristiwa. Adakah unsur kasih sayang di sana? Itu bisa terlihat bahasamu yang kamu keluarkan, maka itu berarti kamu teramati. Jadi dia tahu itu terhambat dan tidak karena melihat bicaranya seseorang penuh kasih sayang atau tidak. Meskipun hambatan tersebut tidak menghilangkan adanya power tersebut, terkendala bahwa power tersebut tidak bekerja. Itulah yang kebanyakan menjadi permasalahan bagi power penyayang di alam. Meskipun seperti itu, Tuhan penyayang masih terus bekerja dan memotivasi para petugasnya untuk tidak berhenti dalam bekerja. Kemudian Tuhan penyayang mulai memikirkan bagaimana agar powernya dapat dirasakan dan tidak mengalami sebuah hambatan. Salah satu faktor yang membuat hambatan tersebut terjadi karena banyak yang menyadari kasih sayang dari Tuhan tersebut. Sepertinya power ini dapat terasakan dan dapat hidup manakala ada sosok penjelas yang dapat menerangkan tentang Tuhan. Tuhan penyayang mengamati petugas-petugasnya. Di antara mereka ada yang dapat memberikan pemahaman tentang Tuhan. Hal itu membuat Tuhan penyayang merasa senang. Hingga Tuhan penyayang diberitahu
tentang informasi rancangan raga. Tuhan penyayang penasaran dengan informasi datangnya tentang rancangan raga. Yang ditangkap oleh Tuhan penyayang saat itu adalah dia petugas seluruh Tuhan. Dibayangkan Tuhan penyayang, di bayangan Tuhan penyayang, dia nanti akan menjadi salah satu petugas Tuhan penyayang yang akan memberi banyak kabar tentang kasih sayang Tuhan. Seluruh petugas Tuhan penyayang perlu mahir dalam hal itu untuk menyelesaikan segala hambatan power kasih sayang bekerja. Itu bayangannya seperti itu. Si Maha Penyayang itu. Ini kayaknya menjadi petugas handal ini. Menurut bayangannya Tuhan penyayang. Karena rancangan raga ini adalah petugas seluruh Tuhan, maka dia juga harus mahir dalam menyelesaikan hambatan power kasih sayang juga. Dia juga mahir dalam memberikan penjelasan dan keterangan dari Tuhan. Tuhan penyayang datang pertama kali kepada rancangan raga dan telah membayangkan dan mempunyai rancangan demikian. Saat itu pada rancangan raga sedang banyak Tuhan yang datang. Bahkan Tuhan penyayang adalah salah satu Tuhan yang berdesak-desakan untuk mendapatkan informasi tentang raga. Untung belum ada COVID. Nggak berdesak-desakan nih. Kalau dulu ada COVID, ya nggak ada prokesnya. Nah itu coba bayangkan bahwa Tuhan itu berdesak-desakan dengan rancangan raga seperti itu. Memang di rancangan raga itu banyak Tuhan membayangkan bayangannya sendiri. Nggak tahu rancangan raga itu seperti apa. Yang dapat yang dia dapat hanya sebuah informasi ada tentang rancangan raga yang akan diturunkan di akhir zaman. Wah, kok begitu berdesak-desakan ya Tuhan? Seberapa rancangan raga itu menarik bagi Tuhan. Tuhan penyayang sangat senang dan antusias mengenalkan dirinya kepada rancangan raga. Coba, itu kamu bayangkan Tuhan penyayang sangat senang dan antusias mengenalkan dirinya kepada rancangan raga. Dia datang ke rancangan raga. Saya ini adalah Tuhan penyayang. Saya ini menyayangi semuanya. Ini ngomong ke rancangan raga. Kayak orang bodoh nggak sih ya begitu ya? Ke rancangan raga yang tidak bisa berbicara apa-apa. Jadi coba bayangkan seperti itu Tuhan penyayang ini. Saat itu rancangan raga dapat melihat dan mengenal Tuhan penyayang. Dia sangat senang dan Tuhan penyayang berpikir, maka dia akan lebih mudah untuk menjadi petugasku. Iya. Tuhan penyayang juga senang dengan kawan-kawannya yang lain juga ikut merencanakan dan membayangkan pada satu rancangan raga. Tuhan penyayang menunggu di sana dan ditemani oleh dua petugasnya. Antri kepada rancangan raga. Rancangan raga cuma hanya bisa melihat. Mereka merencanakan bagaimana mereka harus masuk ke dalam rancangan raga. Tuhan penyayang mengatakan bahwa dirinya lah yang nanti akan masuk ke dalam rancangan raga dan mengeluarkan powernya secara langsung di sana. Kedua petugas Tuhan tersebut menyetujui, menunggu giliran terhadap Tuhan penyayang. Saat sudah waktunya, berarti sih antri ya, antri itu. Antri untuk
menunggu gilirannya. Saat sudah waktunya, kedua petugas Tuhan diminta untuk melihat perkembangan apa yang terjadi pada rancangan raga. Saat Tuhan penyayang masuk ke dalam rancangan raga, Tuhan penyayang seperti diletakkan pada tempat yang tidak ada rancangan raga. Dia hanya diperlihatkan banyak bagian-bagian dari Tuhan penyayang ada di sana. Tuhan penyayang keheranan dan bagaimana dia akan mengeluarkan powernya jika yang ada di hadapannya adalah bagian diri Tuhan penyayang sendiri. Tiba-tiba bagian dari Tuhan penyayang yang banyak itulah yang dapat mengambil powernya. Hingga habislah power yang ada pada Tuhan penyayang. Ketika habis, justru Tuhan penyayang mempunyai kesempatan untuk menjelajahi rancangan raga. Pas nek habis, malah dia iso menjelajahi. Walaupun dia masih heran, kalau yang mengambil powernya adalah bagiannya sendiri. Jadi di dalam itu sudah ada banyak bagian Tuhan penyayang. Berarti logikanya rancangan raga itu banyak power penyayang. Tuhan menyampaikan kepada bagian dirinya yang memecah menjadi banyak. Tuhan menyampaikan kepada bagian dirinya yang memecah menjadi banyak. Nanti letakkan power tersebut ke dalam rancangan raga ya, supaya dia dapat ikut menjaga power kasih sayang yang menyebar di alam semesta. Tuhan penyayang kembali dengan riang gembira, karena dia merasa telah selesai dalam mengirimkan sebuah konsep pada rancangan raga. Konsep tersebut adalah konsep pertahanan power penyayang, juga konsep penjelas kasih sayang Tuhan. Tidak dipahami oleh Tuhan penyayang bahwa setelah dia mengirimkan powernya kepada rancangan raga, justru power di dalam diri Tuhan penyayang tersebut akan semakin diperbesar. Namun rancangan raga mempunyai sebuah teknik untuk memperbesar power kasih sayang berada di alam. Pada rancangan raga inilah pusat untuk mempertahankan power tersebut. Hanya Tuhan penyayang yang memberikan respon kepada kedua petugasnya. Rencanaku berhasil. Dia telah menjadi petugas yang akan mahir dalam menjelaskan kasih sayang Tuhan. Masih di dalam benaknya seperti itu ya, bahwa itu memang petugasnya. Ketahuilah Tuhan penyayang, selama kedatanganmu kepadaku. Berarti siapa yang ngomong ini? Rancangan raga. Ketahuilah Tuhan penyayang, selama kedatanganmu kepadaku, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa rancangan raga bukanlah seorang petugas Tuhan. Kami tidak mempunyai sebuah ikatan dengan Tuhan. Kami hanya wadah dan mempersilahkan bagi semua Tuhan untuk memberikan hadiah masing-masing kepada umat. Aku pula tidak sedang menyampaikan hadiah itu. Aku hanya menjadi wadah dan mempersilahkan bagi siapa saja yang akan mengambil hadiah. Ketahuilah Tuhan penyayang, kedatanganku tidak hanya untuk itu saja, tetapi aku datang
juga untuk Tuhan. Bisa jadi aku adalah utusan, tapi aku datang bukan dari Tuhan. Aku diutus untuk Tuhan dan untuk ciptaan Tuhan. Konsep yang telah terkirim kepadaku akan kembali kepadamu pula. Konsep itu aku simpan dan perhatikan baik-baik terhadap perkembangan power kasih sayang di alam. Nantinya, yang akan menyelesaikan permasalahan power kasih sayang sendiri di alam adalah bagian dirimu yang telah berkembang. Karena kamu telah mengirim unsur dirimu kepadaku. Ketika aku telah siap nanti dan aku persiapkan untuk turun, power-powermu di alam akan diaktifkan. Kemudian panggillah umat. Setelah aku turun, akan lebih dipermudah jalan untuk umat menuju kepadamu, seluruh Tuhan. Salam dari Rancangan Raga. Cepatlah kembali. Maha Penyayang akan terus melatih dirinya. Akan kutunggu dia kembali. Akan kulihat dan kunikmati power kasih sayang di alam. Dia yang akan mempertahankan. Keterangan pembaca, Dewi Saraswati kemudian menutup bukunya. Dewi Saraswati seperti sedang memikirkan sesuatu. Saya diam dan melihatnya. Saya itu teman saya ya. Kemudian Dewi Saraswati bilang, power ini sangat mudah untuk diaktifkan. Yang penting bersungguh-sungguh. Setelah buku ditutup, terlihat Dewi Saraswati seperti mengambil power bukunya kembali dan dimasukkan dalam dirinya. Begitu saudaraku, buku yang didapatkan oleh teman saya ketika mengalami peristiwa rohani dan mendapatkan tulisan-tulisan seperti ini. Di akhir zaman, kemungkinan banyak tulisan dari singgasana Tuhan akan turun di akhir zaman tersebut. Bagi mereka, rohaninya yang terbuka, boleh jadi mereka akan mendapatkan informasi tersebut. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, agar kamu tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi akhir zaman dan perbaikan-perbaikan ajaran Tuhan yang diturunkan sebelumnya. Jangan kaget, Tuhan akan melakukan perombakan-perombakan di akhir zaman pada ajaran-ajarannya, karena Tuhan sudah banyak membuat konsep di akhir zaman. Salah satu konsep rancangan raga atau rancangan terbesar yang diturunkan di akhir zaman menjadi alat perombakan dan penataan terbesar di kehidupan alam semesta. Semoga kalian mengerti, semoga kalian lapang dada, semoga kalian termasuk orang yang dicari Tuhan untuk mendapatkan ilmu-ilmu Tuhan murni. Kebahagiaan, kedamaian, semoga menyertai kita semua di seluruh penjuru alam.